Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, oke, selamat siang ya anak-anak semuanya. Nggak apa-apa jawabnya dalam hati aja ya. Oke, Ibu ucapkan terima kasih dulu sebelumnya sama kalian yang sudah bersedia hadir di sini ya untuk dalam pembelajaran online kita ya IPS kali ini. Nah, baik anak-anak, tanpa banyak ngomong lagi ya, untuk mempersingkat waktu, Ibu akan memberikan materi kepada kalian di siang hari ini. Nah, materinya hari ini yang akan Ibu sampaikan yaitu tentang pengertian interaksi dan syarat interaksi sosial. Nah, akan Ibu share ini dulu ya, materinya dulu sebentar. Udah kelihatan materi yang Ibu share nih? Sudah, Bu. Udah kelihatan ya? Oke, sip. Sudah, Bu. Oke, anak. Nah, materi yang akan Ibu sampaikan siang ini kepada kalian tentang interaksi sosial ya. Nah, interaksi sosial ini sebenarnya secara tidak langsung di dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari ya. Cuman kita memang nggak tahu bagaimana sih interaksi sosial itu seperti apa ya. Sebenarnya udah sering kita lakukan, cuman kitanya sendiri secara tidak sadar nggak tahu kalau kita tuh ternyata udah melakukan yang namanya interaksi sosial dalam kehidupan kita ya. Nah, sebelum Ibu masuk materi, Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita di hari ini ya, yaitu yang pertama, Ibu harap kalian sebagai peserta didik dapat menyebutkan pengertian dari interaksi sosial. Kemudian sebentar ya. Nah, kemudian selain itu sebagai peserta didik kalian juga dapat memberikan contoh interaksi sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian peserta didik juga dapat menjelaskan syarat-syarat dari interaksi sosial itu apa saja ya. Oke, kita langsung masuk ke materi kita tentang pengertian dan syarat interaksi sosial. Nah, manusia ya, kita ini kan manusia ya atau makhluk hidup. Nah, kita ini sebagai manusia, kita ini disebut sebagai makhluk sosial. Artinya kita ini sebagai seorang manusia ini memiliki yang namanya sikap gregariousness, yaitu suatu naluri untuk hidup dengan orang lain. Artinya di sini ini ya, kita ini hidup butuh bantuan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri ya. Kita butuh orang dalam kehidupan kita ya. Kita butuh teman ya kan, nggak mungkin kita bisa hidup sendiri. Kemudian kita juga butuh orang tua kita ya kan, dalam belajar kita juga butuh guru, bapak ibu guru. Nah, saya sendiri juga pasti membutuhkan teman ya, atau butuh kalian sebagai seorang siswa. Nah, itu ya, jadi dikata manusia memiliki yang namanya sikap gregariousness, yaitu suatu naluri untuk hidup dengan orang lain. Ini memang terjadi secara alamiah ya, secara naluri. Bahkan bayi yang baru lahir pun ya sudah memiliki sikap gregariousness. Nah, bayi baru lahir pasti kan butuh ibunya kan, untuk misalnya untuk menyusui, butuh ayahnya ya, atau butuh orang-orang lain yang ada di sekitarnya.
Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan interaksi sosial itu sendiri, ya kan? Bagaimana interaksi sosial itu bisa terjadi? Kemudian apa saja syarat-syarat terjadinya interaksi sosial? Nah, coba nih kalau kalian perhatikan di sebelah kanan nih, ya kan? Ini kan ada gambar nih, gambar atas orang lagi ngobrol, ya kan, berdua. Nah, ini gambar Bapak guru lagi ngajar, ya kan, ngajar siswa-siswinya. Dan ini yang ketiga nih gambar apa nih, pemain sepak bola, ya kan, di antara dua tim atau dua kubu yang berbeda. Tapi jangan tanya ibu ini tim apa namanya, ya ibu tidak paham ya, karena ibu apa, tidak begitu hafal tim-tim dalam sepak bola itu. Ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, untuk lebih jelasnya tentang pengertian interaksi sosial dan apa namanya, syarat interaksi sosial, nah kita sama-sama tonton dulu video ini ya, biar kalian lebih paham, lebih jelas. Oke, sabar ya, agak loading ini. Tidak ada videonya, Bu. Ya, sabar, masih loading. Oh, tak ada Sabah. Bukan tidak ada Sabah. Iya, tak ada Sabah. Bukan. Ini tolong ya, Ibu ingatkan lagi, yang mikrofonnya masih nyala tolong dimatikan ya. Yang mikrofonnya masih nyala tolong dimatikan biar enggak ganggu. Nah, ini videonya kalau ya masih loading nih. Sana, monkey. Papi. Yeay. Kedengaran enggak suara videonya nih? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak kedengaran? Bu. Enggak. Enggak, Bu. Enggak. Kedengaran enggak tadi videonya nih? Enggak, Bu. Enggak, Bu.
gambar 3 ada beberapa siswa yang sedang bersalaman dengan Aku nggak buat dua ya.
ya. Tes, masih dengar anak-anak suara Ibu? Udah, Bu. Masih, Bu. Masih ya. Nah, oke. Nah, jadi tadi itu kan kalian udah ngeliat video enggak? Enggak. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Jadi videonya enggak? Nah, videonya tadi nggak kedengaran ya? Enggak apa-apa. Ya, Ibu memang ada sedikit kendala tadi, tapi kan walaupun enggak ini, aduh, mikrofonnya tolong dimatikan dulu yang lainnya. Ibu enggak bisa ngomong nih kok kayak gini nih. Enggak mendengar videonya tadi, tapi kan kalian bisa melihat ini kan, setidaknya tulisan-tulisan yang ada di video tersebut tadi ya. Ibu juga enggak tahu nih pengaturannya kenapa tiba-tiba itunya bisa hilang tuh. Ini anak-anak, Ibu ambil kesimpulan saja ya dari video yang tadi udah kita tonton sama-sama ya. Kesimpulan tentang materi interaksi sosial hari ini ya. Jadi pengertian dari interaksi sosial sendiri itu sebenarnya adalah hubungan timbal balik ya, hubungan timbal balik antara individu dengan individu, kemudian individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, itu yang dinamakan dengan interaksi sosial. Jadi, sebuah hubungan harus ada yang namanya timbal balik. Apa sih yang dimaksud dengan timbal balik? Timbal balik sendiri itu artinya antara orang satu dengan orang yang lainnya itu saling menguntungkan. Nah, misalnya Ibu contohkan di sini antara si Indra sama Ahsanil, ya kan? Mereka melakukan interaksi sosial. Misalnya interaksi sosialnya apa? Minjam buku catatan. Misalnya Ahsanil minjam buku catatan matematika si Indra. Ya, kemudian gantian si Indra minjam buku catatan IPS ke Ahsanil. Nah, itu kan di situ artinya ada yang namanya timbal balik, saling menguntungkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian interaksi sosial jadi individu ya, artinya orang satu dengan orang satu ya, kayak tadi Ahsanil sama Indra. Berarti itu individu dengan individu. Kalau individu dengan kelompok itu misalnya dalam sebuah kelas terdapat satu orang guru dan 32 siswa. Misalnya pas Ibu ngajar di kelas 7F. Ya, kelas 7F kan jumlah siswanya 32. Ibu guru sendiri, ya kan? Artinya itu adalah interaksi sosial antara individu dengan kelompok. Kemudian kalau kelompok dengan kelompok, artinya kelompok satu dengan kelompok yang lain. Misalnya kayak ini kalian Ibu bagi kelompok kan? Kelompok satu dengan kelompok dua saling diskusi. Nah, itu juga sudah terjadi yang namanya interaksi sosial. Nah, kemudian syarat terjadinya interaksi sosial itu ada dua. Ada kontak sosial sama komunikasi sosial. Ini wajib, tidak boleh sampai tidak ada. Minimal ada salah satunya ya, itu. Kalau tidak ada kedua-duanya itu berarti bukan interaksi sosial. Kontak sosial yang dijelaskan dua, ada kontak sosial primer sama kontak sosial sekunder ya. Primer ini artinya terjadi secara langsung ya kan, artinya kita langsung mengalami kontak sosial tersebut ya, misalnya berjabat tangan ya, bersalaman. Nah, itu namanya kontak sosial primer, langsung. Misalnya kalau mau berangkat salam orang tua ya, itu namanya kontak sosial primer. Kalau kontak sosial sekunder atau tidak langsung, itu melalui perantara. Misalnya, kalian nelpon teman kalian, ya kan? Nah, si Tata misalnya nelpon si Rara. Rara, aku minjam ke rumahmu ya, mau minjam ini buku catatan bahasa Inggris. Nah, itu sudah terjadi kontak sosial secara tidak langsung atau kontak sosial sekunder. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua ada komunikasi. Harus ada komunikasi, harus ada obrolannya. Nah, tadi Ibu bilang tidak harus keduanya, tapi salah satu pun tidak masalah ya. Komunikasi itu artinya berbicara, pembicaraannya. Misalnya nih, pas lagi di jalan, ya kan, lagi di jalan, Ibu ketemu sama Winda. Winda manggil Ibu, Bu Kiki, ya. Nah, itu sudah terjadi yang namanya komunikasi sosial yang merupakan cara terjadinya interaksi sosial itu ya. Nah, kemudian tadi faktor interaksi sosial itu
Kalau yang di video tadi itu kan ada 4 sampai simpati kan, imitasi, sugesti, identifikasi, simpati. Ada 2 tambahan lagi yaitu empati sama motivasi ya. Nah, imitasi ini meniru, artinya meniru ya apa yang dilakukan orang ya, kayak tadi contohnya waktu kecil ngelihat masak, jadi masak akhirnya main masak-masakan sama temannya ya. Atau seorang anak ngelihat bapaknya lagi nyuci motor, akhirnya dia ikut-ikutan nyuci sepeda itu, atau mungkin nyuci motor-motoran main-mainan itu ya. Nah, karena ingin meniru apa yang dilakukan orang lain. Kemudian faktor sugesti itu pengaruh ya, pengaruh yang datang dari seseorang atau sekelompok orang. Nah, misalnya kalau kita sakit, sugesti kita nih, berobat ke dokter pasti sembuh. Nah, itu namanya sugesti karena memang apa ya, sudah dikatakan itu udah pengaruh bahwa kalau kita sakit kita berobatnya ya ke dokter. Kalau udah berobat ke dokter pasti kita akan sembuh. Kemudian faktor identifikasi. Nah, identifikasi ini sebenarnya hampir sama dengan imitasi. Cuman bedanya kalau imitasi itu hanya sekedar meniru, tapi kalau identifikasi ini mengikuti, bahkan harus sama persis. Ya. Kalau kata orang Jawa tuh harus plek jiplek sama. Nah, itu jadi harus sama. Ibu gini, misalnya kayak sekarang nih kan anak-anak muda nih kan lagi sukanya sama BTS tuh kan dari Korea itu kan. Nah, apa ya namanya, ARMY ya itu kan nama ARMY. Nah, saking sukanya sama BTS nih harus mengikuti gaya berpakaian atau kemudian apalagi ya aksesoris yang digunakan ya, bahkan penampilannya, rambutnya. Nah, itu yang dinamakan dengan faktor identifikasi karena mengikuti ya saking idolanya tuh. Kemudian yang keempat ada faktor simpati. Simpati ini merasakan ya. Jadi ketika ada orang kena musibah, kita tuh ikut merasakan kesedihan. Aduh, misalnya teman kalian ada yang orang tuanya meninggal, ya kan? Kalian ikut merasakan sedih ya, merasakan ya Allah sedih ya orang tuanya meninggal. Nah, itu ikut ada rasa yang kalian rasakan juga seakan-akan kalian juga ikut kehilangan kayak gitu. Nah, kalau empati ya yang kelima nih faktor empati. Hampir sama dengan simpati sebenarnya. Cuman empati ini tahapnya lebih dalam lagi. Kalau simpati hanya merasakan, empati ini sampai tahap membayangkan. Jadi misalnya kalian ada yang orang tuanya meninggal misalnya kan. Kalian merasakan sedih kan? Terus kalian sampai membayangkan seandainya itu terjadi sama saya, bagaimana? Ya, apa yang akan terjadi? Nah, itu namanya empati ya. Kalau itu terjadi sama saya seperti ini, dia juga sekarang perasaannya kayak gini. Nah, itu namanya empati ya. Jadi sampai udah terbawa ke dalam perasaan sekali kalau empati. Saya baper lah ya, baper. Nah, yang keenam tuh faktor motivasi, terakhir tuh dorongan ya. Dorongan ini bisa datang dari individu ataupun dari kelompok. Nah, motivasi atau dorongan ini harus selalu bersifat yang positif. Karena kalau dorongan yang bersifat negatif itu namanya bukan motivasi. Misalnya kayak gini. Winda, kemarin Ibu contohnya ini, maaf ya Winda, Ibu nyebut nama kamu lagi ya. Winda kemarin ulangan IPS-nya misalnya enggak tuntas, ya kan? Dia sedih, alah apa IPS kami enggak tuntas nih, ya kan? Sedih dia kan, enggak semangat rasanya. Terus Ibu bilang sama Winda, udah enggak usah sedih. Ibu nanti akan melaksanakan remedial, ya. Nanti belajar lagi, pas remedial nilai kamu harus tinggi biar bisa tuntas, ya. Nah, itu secara tidak langsung di situ Ibu memberikan motivasi atau dorongan kepada si Winda, ya. Ibu enggak usah sedih lagi, belajar yang rajin ya, nanti Ibu akan adakan remedial, pas remedial jawab soalnya secara benar ya, pelan-pelan teliti. Nah, itu kan secara tidak langsung Ibu memberikan motivasi dan Winda pun menerima motivasi yang Ibu berikan gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ciri-ciri dari interaksi sosial itu yang pelakunya lebih dari satu ya, minimal 2 orang. Kalau hanya 1 orang itu namanya bukan interaksi sosial. Nah, kalau udah 2 orang itu sudah bisa dikatakan interaksi, yaitu individu dengan individu. Kemudian yang kedua berlangsung secara timbal balik, artinya antara orang satu dengan yang lainnya saling menguntungkan.
Yang ketiga, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Nah, komunikasi, berbicara, ya kan? Nah, pembicaraan. Tapi misalnya gini, komunikasi itu juga tidak harus melalui berbicaraan, bisa melalui simbol. Kayak misalnya, apa ya istilahnya tuh ya? Lupa Ibu. Bahasa isyarat. Nah, itu kan misalnya gini. Ibu contohnya kayak gini. Si Asanil lagi jalan-jalan ke Borobudur, ya kan? Dia ketemu sama turis dari Amerika misalnya, ya. Terus turis itu negur dia, ya kan? Hi boy, how are you? Katanya bilang kayak gitu. Nah, itu dia kan masih paham artinya. I'm fine, mister, katanya. Terus lama-lama ngobrol, Asanil mulai enggak paham, ya. Maksudnya mulai enggak paham harus jawab apa. Akhirnya dia menggunakan bahasa isyarat. Misalnya, terusnya nanya, toilet di mana? Katanya, toilet di mana ya? Toilet di mana? Asanil bingung mau jawab pakai bahasa Inggris, dia akhirnya tunjukkan di sana, nah, kayak gitu, ya kan? Jadi mendengar isyaratnya kan pakai tangan kan. Nah, dilihat isyaratnya itu, oh berarti di sana. Nah, itu ya bahasa isyarat. Nah, biasanya komunikasi dengan bahasa isyarat pun sering terjadi dalam kehidupan kita itu dengan orang-orang yang biasanya memiliki memiliki suatu permasalahan itu sendiri, ya, misalnya orang tidak bisa berbicara, ya, itu kita gunakan pakai bahasa isyarat. Nah, kemudian yang keempat, adanya suatu tujuan tertentu. Nah, interaksi harus memiliki tujuan. Nah, kalau tidak ada tujuan, namanya bukan interaksi. Misalnya gini, kalian ketemu, misalnya gini, siapa nih, Ibu contohkan Tiara. Misalnya Tiara ketemu sama si siapa ya, Lili ya. Ibu contohkan Tiara ketemu sama Lili. Tiara manggil Lili, kata Tiara bilang kayak gitu kan. Lili dengar nyaut. Nah, pasti ada sesuatu kan kenapa Tiara memanggil Lili, walaupun tujuan Tiara manggil Lili itu adalah supaya Lili itu tahu kalau ada Tiara di situ. Nah, itu sudah termasuk suatu tujuan, ya. Kita manggil orang pasti ada tujuannya, tidak mungkin enggak, ya. Kalaupun manggil orang hanya sekedar ngolo atau apa, itu sudah memiliki tujuan, ya. Kalau manggil orang ada tujuan, nah itu Ibu enggak paham tuh maksudnya apa, ya. Pasti selalu memiliki sebuah tujuan ketika kita memanggil orang. Nah, oke. Ibu rasa kesimpulannya cukup segini. Nah, ini sekarang tugas untuk perkelompoknya, diskusinya. Masih kelihatan kan? Taruh. Malah buka ini. Nah, ini untuk kelompoknya, ya. Kalian perhatikan di sini ada sebuah sedikit cerita, ya, tentang pandemi COVID-19 atau COVID-19, ya. Pandemi COVID-19 ini telah melanda hampir seluruh negara di dunia, ya. Persebarannya yang sangat cepat, kemudian vaksin yang sampai sekarang juga masih belum ada, ya, membuat jumlah penderitanya semakin hari semakin bertambah. Di Indonesia sendiri, ya, itu per tanggal 13 Oktober, berarti hari Selasa kemarin, itu jumlah kasusnya sudah mencapai angka 341.000 kasus, ya, bukan jumlah yang sedikit itu, ya, sangat banyak sekali. Tapi angka kesembuhan di Indonesia juga sudah lumayan bertambah sih memang, ya. Nah, ini, ya, banyaknya kasus ini menyebabkan masyarakat kita ini harus mengubah kebiasaan hidup atau istilahnya AKB, adaptasi kebiasaan baru. Nah, ini tentunya akan berpengaruh terhadap interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang kalian secara kelompok tugasnya mendiskusikan dengan teman kelompok kalian proses interaksi sosial yang terjadi di masa pandemi ini, ya. Ya, proses interaksi sosial yang terjadi di masa pandemi ini, di mana berdasarkan gambar yang akan Ibu share di sini. Nah, ada 5 gambar, ya, artinya masing-masing kelompok mendapatkan 1 gambar. Gambar 1 itu berarti untuk kelompok 1, gambar 2 untuk kelompok 2, gambar 3 untuk kelompok 3, seterusnya, ya, sampai gambar 5. Ibu kasih waktu kurang lebih 5 menit, cukup nggak nih untuk diskusinya? Nah, ini gambarnya. Nah, kelihatan nggak?
Enggak, Bu. Wah, kelihatan. Udah kelihatan? Udah belum? Udah kelihatan? Kelihatan. Kelihatan? Kelihatan. Oke. Nah, Kelihatan. berarti udah tahu kan? Ini gambar 1, berarti punya kelompok 1, kelompoknya Asanil. Kalau gambar 2, taruh. Ini gambar 2 nih ya. 2-nya hilang pula nih. Udah tahu lari kemana angka 2-nya nih ya. Gambar 2, ini berarti punya kelompok 2, kelompoknya Andrea. Gambar 3, ini gambar orang di pasar. Ini pakai pedagangnya pakai face shield. Terus pakai masker. Nah, ini punyanya kelompok Tiara. Ini gambar 4, ini supermarket ya, supermarket. Ini berarti kelompoknya Miranda. Nah, gambar 5 ini pasar. Kalau kita perhatikan pasarnya ini ada jarak-jaraknya. Biasa kan kalau kita lihat di pasar tuh kan dempet kan antara lapak satu sama lapak yang lain. Nah, ini pasarnya lapaknya pisah-pisah, berjarak. Ini berarti kelompoknya Keisha Romita nih. Nah, coba kalian diskusikan. Ibu kasih waktu kurang 5 menit cukup ya. Nah, 5 menit nanti masing-masing kelompok melalui perwakilannya coba memaparkan gambar ini berkaitan dengan interaksi sosial yang terjadi di masa pandemi sekarang ini. Oke, silahkan Ibu kasih kesempatan. Kalaupun sebelum 5 menit udah ada kelompok yang mau memaparkan, silahkan. Ya, itu lebih baik. Gambar 1. Kok gambar apa? Asanil. Sarah. Asanil, Indri, Indra, Alfa. Mana Padel nak? Padel. Sana kamu. Dia main kemana? Sesat dia. Kayak dia manggil aku lah. Hah? Winda. Nanti sesat dia. Gambar 1. Gambarnya. Ya. Kalau ada yang punya gambar, bagikan ke aku. Putih pilihannya sampai jam berapa? Lama. Sampai berapa? Itu gambar 1 orang Sanil. Alfa. Pernah bisa? Apa? Itu tadi video. Itu tadi video gambar 1. Orang lagi kan? Sejam dah banyak deh. Ikan yuk makan tomat. Mantap. Gampang. Tina ambil lagi.
nggak boleh. Iri, bilang bos. Lambai ya. Belum nggak lambai. Ya. Hujan dah. Main kayang budak. Tarik ya terus yang kau tarik. Jam nah, nanti jatuh nah. Iri. Ada Al-Quran. Usah lama je belajar roti kedudukan. Dia belajar roti kedudukan. Ini aja belajar. Dan. Apa tahu? Bagaimana? Sekali putar di wajah multivitamin. Enggak cara kita melakukan interaksi syarat. Satu menit jauh. Yang itu siapa? Yang ngacu. Rasul kan ngacu ada di anak milen. Woi dia woi dia mau. This. Salah. Ada yang udah mau ini memaparkan? Orang gusto
Saya menyampaikan juga.
Oke, udah 5 menit ya. Sekarang silakan nih, kalau belum ada yang berani, Ibu langsung panggil dari kelompok satunya dulu. Berarti kelompoknya Hasanil. Nah, Ibu minta tolong sama kalian, karena ini sesi diskusi, tolong kameranya di-on-kan semua, ya. Silakan kameranya di-on-kan semua. Masing-masing kelompok, Ibu kasih waktu 3 menit untuk memaparkan hasil gambarnya, ya. Masing-masing kelompok 3 menit kasih waktu. Ayo, yang lainnya juga tolong kameranya di-on-kan semua. Nanti di sini mau Ibu, ini kalian lagi di live kan nih, lagi live kan kalian nih. Tes. Sebentar, Sanil. Selain Sanil, mikrofonnya akan Ibu mute ya. Jadi yang lainnya tidak boleh bersuara sedikit pun. Biar Sanil dulu. Bisa langsung memaparkan, Bu? Boleh, bisa. Silahkan, emang Ibu tunggu dari tadi. Siapa nih yang mau memaparkan nih? Kamu kan, Nil? Hasanil kah? Ya, Bu. Ayo, kalau yang lainnya mana nih? Tolong kameranya di-on-kan dong. Ayo, Hasanil, silahkan dimulai. Apalagi azan ke di rumah Munil. Assalamualaikum. Enggak, Bu. Oke, silakan Hasanil. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan pendapat dari kelompok 1 bahwa gambar 1 menggambarkan pada saat pandemi, pemerintah menjalankan aturan kesehatan untuk pencegahan COVID-19 dengan cara jaga jarak atau social distancing. Kita melakukan interaksi sosial secara primer dengan cara melambaikan tangan saja agar mencegah penularan COVID-19. Hal itu dilakukan agar orang-orang tidak terkena COVID-19 dan agar aman dari COVID-19. Sekian dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, suaranya di-mute. Oh, sorry. Dari kelompok teman-teman yang lain, dari kelompok lain ada yang mau nanya atau mau menanggapi, silahkan, mic-nya dinyalakan. Ya, atau angkat tangan. Di situ kan ada tulis, kalau kalian perhatikan di HP bagian bawah itu kan ada gambar tangan tuh kayak melambai. Nah, angkat tangannya kalau mau nanya ya. Yang tulisannya raise your hand itu. Kan ada, Bu. Ada tuh di bawahnya kalian. Kalau nggak ada intinya ini Ja, yang mau nanya langsung nyalakan mic-nya. Nah, sebutkan namanya, dari kelompok berapa, kayak gitu. Saya mau nanya atau saya mau menanggapi, nah, itu boleh. Nggak ada. Nggak ada. Oke, kalau misalnya nggak ada, Keluar terus. keluar akunya. Tadi kita keluar terus. Ini siapa nih? Hasanil, Bu. Oh, Hasanil, iya. Nah,
Kalau tidak ada yang mau nanya lagi untuk kelompok 1 berarti udah ya. Jadi kesimpulannya di situ kata mereka bahwa interaksi sosial di masa pandemi itu harus melakukan yang namanya apa? Social distancing ya, atau selain itu bisa disebut juga physical distancing, artinya menjaga jarak antara orang satu dengan orang yang lain. Artinya ketika kita bertemu tidak bisa lagi kayak dulu harus bersalaman jabat tangan, cukup dengan melambaikan tangan saja itu sudah termasuk kegiatan interaksi di masa pandemi. Oke ya. Oke, pemaparan yang bagus dari kelompok 1. Sekarang lanjut ke kelompok 2. Kelompoknya Andrea, Andaresta, Azara, Kalika, Almira ya, sama Rara apa? Ayo silakan perwakilan siapa? Almira ya sepertinya. Oke, silakan Almira. Rasanya Interaksi antar individu. Kita menerapkan salam siku sebagai pengganti salam jabatan agar mengurangi penyebaran virus corona. Karena jika berjabat tangan dapat memperluas penyebaran virus corona. Bentar Bu, Fiona Bu. woi. Kelompok lainnya ada yang mau nanya? Bu, tunggu dulu Bu. Bentar Bu. Tadi Rara enggak jadi katanya jaringannya jelek. Jaringannya. Ini silakan perwakilan dari kelompok 2. Saya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiona dari kelompok 2. Gambar tersebut merupakan interaksi antar individu. Kita menerapkan salam siku sebagai pengganti salam jabat tangan agar mengurangi penyebaran virus corona. Karena jika berjabat tangan dapat memperluas penyebaran virus corona. Karena tangan kita kadang digunakan untuk garuk-garuk cucuk mata atau makan. Jadi sebaiknya menggunakan salam siku. Maka dari itu kita harus siap siaga terhadap COVID dengan bersalaman dengan siku, membawa hand sanitizer dan memakai masker jika keluar rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Andaresta kata dia ngomong nih. Iya Bu, Andaresta. Oke. Coba kameranya di-on kan Andaresta. Pemaparan yang luar biasa ya dari Andaresta ya. Jadi betul Ibu tanggapin langsung aja ya. Karena kita juga waktunya udah berjalan cukup lama nih. Jadi Ibu tanggapi aja. Betul kata Andaresta selaku perwakilan dari kelompok 2, ini kan hasil diskusi kelompok mereka bahwa salah satu proses pencegahan penyebaran COVID-19 atau corona itu adalah dengan kita tidak melakukan jabat tangan. Kalau dulu kan setiap bertemu orang pasti kita selalu berjabat tangan. Bahkan sekarang pun kalau kalian bertemu sama guru, misalnya kalau kalian udah masuk sekolah nanti tuh ya, kalian tidak kalau ibu pribadi tidak harus kalian jabat tangan. Kita bisa mengganti jabat tangan dengan salam siku kayak tadi itu kan, antara siku satu dengan yang lainnya. Ya, atau mungkin kita cukup dengan melungkupkan
kedua telapak tangan kita. Nah, itu karena apa? Memang seperti yang dikatakan kelompok 2 bahwa tangan merupakan salah satu media ya, salah satu media untuk penyebaran virus COVID. Nah, artinya dalam interaksi kita sekarang ini ya, kontak sosial tidak lagi harus dilakukan dengan berjabat tangan, melainkan cukup di masa era pandemi ini kontak sosial tidak lagi harus dilakukan dengan berjabat tangan, tapi bisa dengan melakukan salam siku. Oke, ya. Sip. Lanjut ke kelompoknya Tiara, kelompok 3. Ini gambarnya. Kelompok 3, halo. Ini kelompok 3 mana ya orang-orangnya? Atau kalau enggak, Ibu lewatkan dulu ya. Ibu ke kelompok yang udah siap, kelompok 4 udah siap. Kelompok Miranda udah siap. Udah, Bu. Oke, langsung ke siapa nih? Miranda kayak yang mau ngomong. Iya, Bu. Hah? Iya, Bu. Nyalakan mic sama kameranya di-on kan ya? Oke, silahkan kelompok 4 dulu. Kelompok 3 nanti ya, berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi COVID-19 membawa kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat, termasuk mengenai virus corona baru yang dianggap bisa menular lewat perantara buah-buahan dan sayuran yang dijual di pasar tradisional maupun supermarket. Organisasi Kesehatan Dunia sebenarnya menyatakan bukti-bukti yang ada saat ini sementara menunjukkan bahwa COVID-19 pada umumnya menyebar dari orang-orang, bukan dari pangan atau kemasan pangan. Meski demikian, WHO tetap mengimbau masyarakat sebaiknya tetap menerapkan keamanan pangan saat menyiapkan hidangan bernutrisi untuk diri sendiri. Lewat laman resminya, WHO turut memberikan sejumlah tips terkait cara membersihkan makanan yang sehat dan aman di rumah. Ingat, selalu mencuci tangan hingga menyeluruh sebelum dan sesudah menyiapkan makanan, termasuk sebelum dan sesudah makanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Miranda, perwakilan dari kelompok 4 ya. Oke. Sumber yang bagus ya yang Miranda dapatkan. Nah, jadi memang betul ya. Ini sebenarnya sih masalah penyebaran virus ya, virus COVID-19 atau corona itu memang bukan kita tidak bisa nyalahkan buah-buahan atau sayur-sayuran itu enggak. Jadi gini, misalnya nih ibu contohkan kayak gini ya. Ibu pergi ke pasar, ya kan? Ibu pergi ke pasar. Tiba-tiba ibu batuk, ya kan? Kalau batuk kan ibu mesti gini, misalnya, gitu kan? Nah, apa ya? Karena ibu menyepelekan, tangan ibu tadi secara tidak langsung sudah terkena percikan kuman yang ada di dalam tubuh. Nah, bisa jadi percikan itu mengandung atau membawa yang namanya virus COVID-19 atau corona tadi. Nah, ketika di pasar, ibu beli sayur, misalnya ke pedagang tadi kan,
namanya orang kalau beli sayur kan kita nggak mungkin langsung ngambil, mesti milih-milih mencari sayur yang paling segar. Nah, otomatis kan tangan ibu memegang banyak sayuran atau buah-buah yang ada di pasar tersebut. Secara tidak langsung, karena tangan ibu tadi sudah terkontaminasi virus akibat ibu batuk tadi, virus itu akan melekat di buah-buah atau sayur yang ibu pegang. Bahkan uang yang untuk ibu gunakan untuk membayar ke pedagang juga sudah terkontaminasi oleh virus. Nah, itu ya. Makanya sekarang ya anjuran dari dari Kementerian Kesehatan ya atau mungkin dari gugus tugas bahwa ketika kita belanja itu terutama para pedagang dianjurkan untuk menggunakan yang namanya sarung tangan karena secara tidak langsung sarung tangan juga efektif membantu. Cuman ketika sarung tangan itu sudah terkena misal kita batuk atau apa harus diganti ya, minimal pakai sarung tangan yang ada karetnya. Atau kalau enggak misalnya belanja itu kan nyampe rumah sayur sama buahnya harus segera dicuci bersih. Nah, itu ya pemaparan yang bagus dari kelompok 4 ya, sumbernya juga bagus itu bahkan dari WHO sekalian ya tadi sampai ya. Sip itu kelompok 5. Kelompoknya Keisha, Trila, Mutiara, Andiana. Silakan. Siapa perwakilannya? Apakah Keisha atau Trila atau Mutiara atau Andin ada nggak di sini? Oh, Trila. Oke, silakan Trila. Kameranya di on kan ya Trila ya? Oke, silakan. Pedagang tradisional di beberapa kota di Indonesia dinyatakan positif virus corona, bahkan meninggal akibat mengidap COVID-19. Pemerintah daerah menutup pasar-pasar itu dengan target mencegah luasnya penyebaran virus corona. Namun kebijakan otoritas lokal itu dianggap memperburuk perekonomian masyarakat kelas bawah. Kementerian Perdagangan meminta seluruh pasar tradisional tetap buka selama pandemi. Pasar Senen yang merupakan salah satu pasar tradisional terbesar di Jakarta beroperasi normal. Walau berada dengan pembatasan sosial berskala besar, sangat sedikit pedagang yang terlihat menggunakan masker. Berita ini diturunkan memang tidak ada satupun pedagang pasar Senen yang diawasi atau positif mengidap COVID-19. Meski begitu, Hamzah, pedagang di pasar itu, mengaku was-was bakal tertular penyakit tersebut selama beraktivitas di pasar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu langsung tanggapin saja ya. Nah, jadi itu kan yang gambar kelima, gambar terakhir itu kan adalah pasar ya. Nah, memang pasar itu juga bisa dikatakan sebagai salah satu wilayah lokasi yang paling rentan untuk penyebaran COVID ya atau corona itu. Karena apa? Ya kalau kita perhatikan orang di pasar itu kan pasti saling berdesak-desakan ya. Sangat sulit untuk orang melakukan jaga jarak di pasar, itu sangat sulit sekali. Ya, karena apa? Orang kalau udah belanja, pengennya mereka cepat, ya kan? Pengennya mereka cepat, pengennya mereka segera, ya, segera apa yang mereka beli bisa didapatkan. Nah, makanya mereka tidak bisa, secara nggak langsung mereka nggak bisa untuk menjaga jarak antara orang satu dengan yang lain. Nah, kalau contoh gambar yang ada, ya, contoh gambar yang ini nih. Nah, ini gambar kelima nih. Ini Ibu ambil di salah satu lokasi pasar yang ada di wilayah, kalau Ibu tidak salah ini Salatiga di Jawa Tengah ya. Memang dari pemerintahnya memberikan istilahnya model seperti ini agar antara pedagang satu dengan pedagang lainnya ada jaraknya. Nah, jadi kan secara tidak langsung
ketika kita membeli barang di antar pedagang itu terjadi yang namanya physical distancing atau jaga jarak. Nah, itu supaya tidak ada kerumunan. Nah, tujuannya seperti itu. Nah, ini sebenarnya bisa diterapkan di pasar-pasar lain yang ada di Indonesia. Cuman sejauh ini memang belum semua, ya. Nah, tadi seperti yang dikatakan, untuk menjaga kalau pasar ditutup itu akan sangat sulit sekali. Karena apa? Sumber perekonomian terbesar itu ada di pasar. Nah, kalau pasar tutup, kita mau belanjanya di mana, ya kan? Orang-orang memenuhi kebutuhan untuk hidupnya, sayur, buah-buahan, lauk pauknya itu dari mana? Tidak bisa kan? Nah, maka daripada itu mencegah penularan COVID di pasar, interaksi yang dilakukan adalah dengan cara menjaga jarak antar pedagang pasar sehingga pembeli yang datang pun bisa saling menjaga jarak, ya. Terakhir, terima kasih untuk kelompok 5 yang diwakilkan oleh Trila tadi. Dan terakhir berarti kelompok 3 nih yang belum nih. Kelompok 3 ya silakan, waktu kita sudah mau habis soalnya. Perwakilan dari kelompok 3, kelompoknya Tiara, Alia, Lili, sama Sahdan. Ada semua kan di sini? Nah, Alia, ada nih. Ayo Alia. Tiara. Ayo nak, kelompok 3, silakan. Waktu kita sudah mau habis loh anak-anak. Oke, kalau dari kelompok 3 enggak ada yang mau memaparkan. Ada enggak nih kelompok 3 nih? Kelompok 3 ada enggak yang mau memaparkan nih? Nah, kalau kelompok 3 tidak ada yang mau memaparkan, Ibu lempar ya, Ibu lempar gambar kelompok 3 ini untuk kelompok lainnya di antara 4 kelompok yang ada tadi. Boleh ke kelompok 1, 2, 4 atau 5. Yuk, siapa yang mau menjelaskan gambar 3? Wah, baru beli ketupannya. Ayo, adakah kelompok lain dari kelompok 1, 2, 4, 5? Ini pedagang di pasar juga sama. Cuman bedanya kan kalau ini ada jaga jaraknya. Kalau ini kan masih kayak pedagangan biasa nih, tapi pedagangnya pakai face shield sama apa namanya nih, masker. Nah, ayo coba kelompok lain ada yang mau mencoba memaparkan? Kelompok 1, 2, 4 atau 5. Ibu lempar ke kelompok lain yang mau. Diam dulu. Ayo, cepat-cepat. Bu, bisa kasih waktu enggak, Bu? Ini siapa ini? Ini siapa nih? Ayo, kelompok 3 atau mau diambil dari kelompok atau mau kelompok lain yang memaparkan, silakan. Waktu kita terbatas, Sona. Jam 3.15 Ibu udah harus selesai. 4 menit lagi, Bu. Iya, makanya. Aku nak main. Ya, silakan. Kalau kelompok 3 tidak bisa dari kelompok 1, 2, 4 atau 5 saja. Bala, diam semua.
Atau Miranda mau coba memaparkan, Miranda? Boleh Bu, biar saya ya Bu. Boleh, silahkan. Ayo Miranda, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Reza Broto Asmoro mengingatkan masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di pasar. Menurutnya, protokol tersebut telah diatur dalam keputusan Menteri Kesehatan RI dan regulasi pemerintah daerah, sehingga baik pengolah pasar, pedagang, pekerja, maupun pengunjung wajib menaatinya. Dengan adanya pandemi, cara kita bertransaksi di pasar harus berubah. Kita harus menyesuaikan dengan keadaan saat ini melalui tayangan ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu ya. Jadi Ibu tanggapin, artinya kegiatan di pasar ya, seperti yang Ibu bilang tadi itu memang tidak bisa kita hentikan ya. Pasar, supermarket ya, itu termasuk roda perekonomian ya, roda perekonomian masyarakat, karena dari tempat itulah masyarakat memenuhi semua kebutuhan mereka ya kan. Nah, kayak di pasar itu ya salah satunya adalah dengan cara interaksinya diubah ya tadi. Dengan cara pedagang-pedagangnya dikasih pengertian harus menggunakan masker atau minimal pakai face shield ya kan, terus menggunakan sarung tangan ya agar tidak mudah terpapar atau terkontaminasi, menyiapkan minimal hand pasar, harus ada tempat untuk mencuci tangan. Kalau kita perhatikan di Pontianak ya, untuk di Pontianak sendiri sejauh ini hampir semua pasar yang ada di Pontianak itu di pintu masuknya itu sudah sudah ada tempat untuk mencuci tangan, dan memang itu diberikan langsung oleh pemerintah wilayah Pontianak sendiri. Karena apa? Mencegah terjadinya penyebaran virus COVID-19 atau virus corona tadi. Nah, itu interaksinya ya harus diubah otomatis kan. Interaksi antara pedagang dengan pembeli ya, atau antara pedagang satu dengan pedagang lainnya harus diubah ya interaksinya. Misalnya, jadi jangan tersinggung kalau misalnya antara pedagang atau pembeli habis bertransaksi mereka langsung menggunakan hand sanitizer, itu tidak boleh, karena memang faktanya seperti itu sekarang ya, demi mencegah semakin banyaknya virus corona yang menyebar ke wilayah kita. Oke ya. Baik anak-anak, sampai di sini adakah yang mau ditanyakan oleh kalian? Apa sudah paham untuk materi ini? Sudah. Sudah ya. Oke. Ibu ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasi kalian yang sudah manfaatkan waktunya dari jam 1:30 tadi di sini ya sampai sekarang. Ya, Ibu apresiasi kalian memang luar biasa sekali ya. Terima kasih sebanyak-banyaknya, terima kasih sebesar-besarnya untuk untuk partisipasi kalian ya. Ibu tidak bisa memberikan apa-apa ya. Ibu hanya bisa memberikan ucapan terima kasih saja ya untuk kalian. Semoga apa yang kalian lakukan kali ini ya juga bisa mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya robbal alamin ya. Akhir kata Ibu cukupkan sampai di sini ya. Oke, untuk pertemuan kita tentang pengertian interaksi dan syarat interaksi sosial ya. Oke, terima kasih, dan juga diskusinya tadi lumayan ya, udah cukup bagus ya. Untuk kali pertama kita pertemuan online kayak gini, diskusi kalian juga sudah sangat bagus menurut Ibu ya. Sudah berani memaparkan pendapat kalian ya, sudah berani menyampaikan pendapat kalian di depan publik seperti ini. Oke. Terima kasih Ibu ucapkan sekali lagi ya. Ibu akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Oke, thank you.